Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada kajian Ulumul Quran untuk kesekian kalinya. Pada kajian yang dahulu saya sudah berbagi tentang manhaj tafsir Al-Quran bi Al-Quran atau metode menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Pada kajian kali ini saya ingin berbagi tentang 4 teori peran hadis dalam menafsirkan Al-Quran. Sekali lagi ada 4 teori setidaknya peran hadis dalam menafsirkan Al-Quran. Jenis teori yang pertama mengatakan bahwa hadis tidak memiliki peran dalam memahami Al-Quran. Sementara pendukung teori ini disebut sebagai pengingkar sunnah. Sekali lagi, jenis teori yang pertama, hadis tidak memiliki peran dalam memahami Al-Quran. Dalam menafsirkan Al-Quran, maka pendukung teori ini disebut sebagai pengingkar sunnah. Kemudian implikasi terhadap metode tafsir Al-Quran bahwa metode yang berlaku hanya manhaj tafsir Al-Quran bi Al-Quran saja. Otomatis ketika hadis tidak memiliki peran dalam menafsirkan Al-Quran, otomatis menafsirkan Quran dengan Al-Quran saja sebagai metodenya. Yang kedua, jenis teori hadis sebagai poros. Pendukung teori ini disebut dengan pengingkar zohir Al-Quran atau pengingkar makna zohir Al-Quran. Implikasi terhadap jenis teori hadis sebagai poros, kemudian pendukungnya disebut pengingkar zohir Al-Quran, maka dalam menafsirkan Al-Quran yang berlaku manhaj tafsir Al-Quran bi riwayah al-matsurah, bi al-riwayah atau al-matsurah. Metode yang berlaku hanya, sekali lagi hanya manhaj tafsir atau menafsirkan Al-Quran dengan riwayatnya. Kenapa demikian? Karena memfokuskan hadis sebagai porosnya. Yang pertama, hadis tidak memiliki peran. Yang kedua, hadis sebagai porosnya. Yang ketiga, jenis teori Al-Quran dan hadis sebagai poros bersama-sama. Artinya, mendudukkan Al-Quran dan hadis sejajar. Pendukung teori ini adalah mayoritas para mufassir. Kemudian implikasinya apa dalam menafsirkan Al-Quran? Manhaj tafsir Al-Quran bi Quran dan Al-Quran bi al-riwayat al-matsurah memiliki posisi yang sejajar. Metode menafsirkan Quran dengan Quran dan Al-Quran dengan riwayat memiliki posisi sejajar. Dua metode itu dianggap memiliki posisi sejajar. Pendapat yang keempat mengatakan bahwa jenis teori yang mengatakan Al-Quran sebagai poros dan hadis sebagai orbit. Sekali lagi, Al-Quran sebagai poros, hadis sebagai orbit, berarti mengitarinya. Nah, para pendukung teori ini sebagian mufassir. Implikasinya apa? Implikasi terhadap metode tafsirnya adalah manhaj tafsir atau metode tafsir Al-Quran bi Al-Quran sebagai metode tafsir utama, sementara manhaj Al-Quran bi al-riwayah, metode menafsirkan ayat dengan riwayat sebagai penguat dalil pendukungnya. Sekali lagi, saya ulangi, ada 4 jenis teori peran hadis dalam menafsirkan Al-Quran. Yang pertama, hadis tidak memiliki peran dalam memahami, dalam menafsirkan Al-Quran. Teori yang kedua, hadis sebagai poros. Teori yang ketiga, Al-Quran dan hadis sebagai poros secara bersama-sama
Dan yang keempat, Al-Quran sebagai poros dan hadis sebagai orbitnya. Pendukung teorinya yang pertama disebut dengan pengingkar sunnah. Pendukung teori yang kedua disebut sebagai pengingkar zahir Al-Quran. Pendukung teori yang ketiga mayoritas mufasir. Pendukung teori yang keempat sebagian mufasir. Kemudian implikasi teori yang pertama, metode yang berlaku hanya manhaj tafsir Quran bil Quran saja karena meletakkan hadis sebagai porosnya. Implikasi metode kedua, metode yang berlaku hanya manhaj tafsir Quran bi riwayah karena hadis sebagai porosnya. Maaf, yang pertama tadi hadis tidak memiliki peran dalam memahami Al-Quran. Kemudian implikasi yang ketiga, manhaj tafsir Quran bi Al-Quran dan Al-Quran bi ar-riwayah mansurah memiliki posisi yang seimbang. Kemudian implikasi yang keempat, manhaj tafsir Quran bi Al-Quran sebagai metode tafsir utama, sementara manhaj Quran bi ar-riwayah sebagai penguat atau dalil pendukung. Demikian tadi, semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.